Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Syarani Putri dengan NIM 05005693 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum, analisis, dan visualisasi data. Langsung saja. Baik, di sini sudah muncul. Saya pakai RStudio. Sebelumnya ada soal yang menampilkan data kecepatan dan jarak data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh oleh mobil hingga berhenti. Saya sudah merapikannya. Datanya seperti ini. Lalu di soal nomor 1 diminta untuk mencari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil. Oke, datanya sudah tersimpan. Lalu di soal nomor 1 diminta untuk mencari rata-rata kecepatan, yaitu kecepatan, lalu dari jarak, lalu standar deviasi dari jarak. Seperti ini nomor 1. Lanjut untuk nomor 2. Berdasarkan tabel nomor 1, gunakan program R mengenai untuk integrasi dan hasilnya. Schedule plot dari data kecepatan dan jarak, B-nya interseksi schedule plot yang diperoleh, lalu C histogram untuk data kecepatan mobil, dan D interpretasi histogram. Oke, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 itu diminta untuk mencari schedule plot kecepatan dengan jarak. Jadi kita kasih nama plotnya ya. Jadi plotnya itu akan muncul di sebelah sini. Min terus jarak sini ada X-Load, C-Farkan, ini total awal, lalu ada delap, jadi itu sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Dibaliknya. Lalu ada pitch pakai 9 berus. Lalu untuk warnanya saya pakai warna biru. Oke, sudah sampai kurung. Oke, sini yang betul ya, tadi terlewat bagian plotnya. Sudah muncul di sini, terlihat schedule plotnya, yaitu Y-nya itu ini ya, yang ke atas, yaitu ambil dari jarak, dan X-nya itu tambahan untuk interpretasi schedule plotnya itu ada korelasi positif terhadap hubungan linear antara kecepatan dan jarak. Artinya semakin tinggi kecepatan mobil yaitu X, maka yang dibutuhkan untuk berhenti yaitu Y semakin panjang. Sehingga titik data cenderung berkumpul membentuk pola garis diagonal dari kiri bawah dan ke atas kanan, menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara kedua variabel. Dan terlihat juga bahwa pada kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 20 mph, sebaran jaraknya menjadi bervariasi dibandingkan pada kecepatan rendah. X-nya itu dari kecepatan. Oke, ini untuk yang nomor 2AB. Lalu untuk nomor BC, histogram.
CD bahwa jadi aku pakai histogram berarti is kecepatan min oke yang benar seperti ini ya, nanti ada kesalahan di dalam penulisannya. Jadi mainnya histogram, nama plotnya, frekuensinya itu yang ke atas Y, lalu kecepatannya tetap sama di X. Nah kalau histogram itu dia kayak full ya, jadi nggak titik-titik kayak sebelumnya. Di histogram kecepatan mobil paling tinggi berada di rentang 12-15 mph. Terlihat dari batang tertingginya itu di frekuensi 12. Lalu rentang datanya kecepatan tersebar di antara paling lambat di 4 mph hingga ke 25 mph. Dengan distribusinya tampak cukup seimbang mendekati distribusi normal, namun ada sedikit kecenderungan lebih banyak data di sisi kanan, yaitu kecepatan menengah ke atas dibandingkan kecepatan rendah. Dengan kepadatan sebagian besar mobil dipacu dengan kecepatan 10-20 mph. Lalu lanjut soal nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata 75 dengan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh 75 dengan rata-ratanya 70 dengan standar deviasinya 8. Oke, ini tidak nyambung dengan soal 1 dan 2, jadi saya hapus. Oke, lagi Thomas rata-rata matnya 75 dengan standar deviasinya matnya itu 10. Oke, terus rata-rata Inggrisnya 70 dengan standar deviasinya deviasi Inggrisnya itu 8. Oke, sudah disimpan ya di sini. Lalu untuk mencari soalnya tadi menghitung koefisien. Untuk menghitung koefisien berarti rumusnya koefisien minimal dengan standar deviasi minimal dibagi total mat dikali 100, lalu koefisiensi Inggris dengan standar deviasi Inggris di kata Inggris dikali 100 juga. Oh, salah, ada yang lewat sebentar. Oke, sudah. Terus sekarang kita munculkan buat nilainya ya. Jadi kita panggil koefisiensi matematika itu didapatkan dari from efisiensi from
Lanjut, jadi kalau kemudian lalu dilanjutkan dengan bahasa Inggris. Oke, jadi koefisiensi dari nilai matematikanya itu 13,3 dan koefisiensi dari nilai bahasa Inggrisnya itu 11,43%. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.